Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak semua dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi dan pada hari ini kita masih akan belajar mengenai pendapatan nasional, khususnya kita belajar tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Apa itu metode penghitungan pendapatan nasional? Metode penghitungan pendapatan nasional adalah cara untuk menentukan jumlah atau besarnya nilai pendapatan nasional. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan produksi atau production approach, yang kedua pendekatan pendapatan atau income approach, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Kita akan belajar yang pertama pendapatan nasional jika dihitung dari pendekatan produksi atau production approach. Nah, yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atas suatu barang atau ada value added atas suatu barang. Contohnya apa? Yaitu contohnya seperti kayu yang kemudian diproduksi menjadi meja. Kayu akan mempunyai nilai tambah ketika ia berubah menjadi meja, karena meja dapat dipakai untuk berbagai macam hal, yaitu menjadi tempat untuk kita makan, kita menulis, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menciptakan nilai tambah atas suatu barang. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi dalam 1 tahun. Nah, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah seterusnya hingga sejumlah barang yang diproduksi. Keterangannya sebagai berikut. Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang, K1, PN adalah harga barang ke N. Sejumlah barangnya ya, jenis barangnya. Q1 adalah kuantitas atau jumlah barang ke-1, Qn adalah kuantitas atau jumlah barang ke N. Jadi, Qn dan PN di sini itu bergantung pada banyaknya jenis barang yang ada di dalam soal. Begitu ya anak-anak ya. Nanti akan dapat lebih jelas lagi di dalam latihan soal. Lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh soal dan pembahasan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Diketahui, data jumlah produksi dari suatu negara dalam 1 tahun adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada jenis barang yang diproduksi. Kemudian terdapat harganya dalam rupiah. Lalu dalam kolom ini adalah jumlah barangnya yang diproduksi.
Ya, jadi kalau kita baca kapas harganya 6.000, jumlah yang diproduksi sebanyak 30.000. Demikian seterusnya. Kemudian ini adalah jumlah dari harga dan jumlah dari barang yang diproduksi. Kemudian kita diminta untuk menentukan jumlah pendapatan nasional negara tersebut. Nah, bagaimana caranya menghitung jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini? Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Ya, rumusnya Y sama dengan Q1 kali P1 dan demikian seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita akan membuat tabel seperti ini, ya. Kita hitung terlebih dahulu nilai tambah yang ada pada jenis barang ini. Ya, mari kita hitung satu persatu ya anak-anak. Untuk jenis barang yang pertama berupa kapas, harganya 6.000. Karena kapas ini adalah barang yang paling awal, ya, maka nilai tambahnya tidak berubah, tetap 6.000. Kapas kemudian diproduksi, berubah bentuknya menjadi benang. Nah, setelah diproduksi menjadi benang, harga benang sebesar Rp8.000. Maka nilai tambah dari benang adalah sebesar Rp2.000. Mengapa bisa demikian? Yaitu karena kita menghitung nilai tambah adalah dari selisih antara harga benang dengan harga kapas. Nah, kenapa di sini tidak 8.000? Karena logikanya seperti ini. Benang itu dapat diproduksi dari kapas. Nah, di dalam benang ini sudah terdapat harga kapas ini. Sehingga jika di sini kita tulis 8.000, maka nanti akan ada yang namanya double penghitungan. Ya, oleh karena itu yang kita hitung adalah nilai tambah dari barang tersebut, bukan harga barang tersebut. Paham ya anak-anak? Caranya sangat mudah, hanya diselisihkan saja antara harga barang awal dengan harga barang produksi berikutnya. Nah, kita lihat untuk kain, ya, dari benang kemudian diproduksi menjadi kain. Ketika menjadi kain harganya menjadi 13.000. Maka nilai tambahnya berapa anak-anak? Kita hitung ya. Nah, nilai tambahnya sebesar Rp5.000. Yaitu dari 13.000 dikurangi Rp8.000. Jangan sampai salah ya anak-anak. 13.000 kurangi 6.000 tidak boleh ya. Karena kain sebelumnya itu berbentuk benang. Jadi benang diproduksi kemudian berubah menjadi kain. Sehingga di sini nilai tambahnya kita kurangkan dengan harga benangnya, bukan kapas. Ya. Kemudian demikian pula dengan baju ya. Kain diproduksi berubah menjadi baju. Maka nilai tambahnya adalah harga baju 25.000 dikurangi harga kain 13.000. Hasilnya Rp12.000. Nah, ini adalah cara untuk menghitung nilai tambah dari barang-barang yang diproduksi. Lalu kita jumlahkan di sini totalnya Rp27.000. Kemudian kita lanjutkan. Ini jumlah barang sudah ada di sini ya, datanya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan supaya kita bisa menghitung Y-nya, ya, pendapatan nasionalnya, maka kita cari satu persatu P dikali Q atau Q kali P sama saja ya anak-anak ya. Nah, caranya adalah kita lihat untuk kapas, maka Q1 kali P1. Satu di sini berupa jenisnya kapas ini ya. Jadi Q1 30.000 dikali P1 6.000. Hasilnya 180 juta. Kemudian selanjutnya untuk benang,
Q1 25.000 dikali P1 8.000 hasilnya 50 juta. Demikian seterusnya sampai dengan Q4. Karena kita berhenti di Q4 karena jumlah barangnya hanya ada 4. Ya, jika masih ada barang yang lain maka kita harus menghitung sampai akhir. Ya. Nah, baiklah. Kemudian setelah kita hitung Q kali P-nya, maka kita jumlahkan totalnya 425 juta rupiah. Lalu kita tulis di sini ya anak-anak supaya jelas. Y sama dengan, ini rumusnya ya anak-anak. Nah di dalam rumus ini hanya sampai Q4 kali P4. Sudah tidak lagi Qn Pn ya. Karena N di sini di dalam soal itu berhenti sampai di jenis barang keempat. Oleh karena itu di sini berhenti sampai di Q4 kali P4. Nah ini ada keterangannya 4 karena jumlah barang yang diproduksi ada 4 macam barang. Nah kita lihat selanjutnya. Kita masukkan angka-angka yang tadi sudah kita hitung di sini ya. Q1 kali P1 180 juta ditambah 50 juta tambah 75 juta ditambah 120 juta. Ini ya anak-anak totalnya 425 juta rupiah. Nah itu adalah contoh soal dan pembahasan untuk metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kita lanjutkan untuk metode yang berikutnya ya. Yang kedua adalah pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Nah, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya adalah Y merupakan yearly income atau pendapatan nasional. Sedangkan R adalah rent atau sewa, yaitu balas jasa yang diterima atas kepemilikan faktor produksi tanah. Lalu W adalah wages atau upah, yaitu balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja. I adalah interest atau bunga, yaitu balas jasa atas faktor produksi modal. Lalu P adalah profit atau laba, yaitu balas jasa atas faktor produksi skill atau keterampilan. Nah, jadi kata kuncinya adalah dalam menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yang dihitung itu adalah pendapatan, ini anak-anak, pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Nah, anak-anak tentu ingat bahwa pemilik faktor produksi adalah rumah tangga konsumsi, di mana terdapat 4 faktor produksi, yaitu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga skill atau keterampilan. Nah, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atau masyarakat ya, atas kepemilikan mereka atas faktor produksi ini. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi, kata kuncinya adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, ya, berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Kita akan
pelajari lebih lanjut dan pahami lebih lanjut dengan contoh soal. Kita perhatikan data sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini ada data sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Caranya bagaimana? Sangat mudah, ya. Kita lihat satu persatu. Y sama dengan RWIP. Lihat di sini I-nya kecil ya, interest, bunga. R tadi adalah rent, sewa. Maka kita lihat di sini ada sewa 200 miliar. Kita catat di sini 200 miliar. Kemudian W adalah upah. Kita cari upah, di sini upah 250 miliar. Maka di sini kita tulis ditambah 250 miliar. Ditambah I kecil, interest adalah bunga. Kita cari di sini bunga 700 miliar, kita catat di sini 700 miliar. Ditambah P profit atau laba. Di sini ada ya laba 900 miliar, kita catat di sini 900 miliar. Lalu hasilnya adalah 2050 miliar. Nah, sangat mudah ya anak-anak. Jadi kalian hanya perlu mencari RWIP, yaitu sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar metode yang ketiga, yaitu pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu negara yang meliputi, yang pertama, pengeluaran rumah tangga konsumsi atau simbolnya, kodenya adalah C, yaitu dari kata consumption. Yang kedua adalah pengeluaran dari rumah tangga produksi atau kodenya I, investment atau investasi. Nah, kita perhatikan anak-anak, di sini ada I lagi tapi I-nya I besar. Kalau di dalam pendekatan pendapatan tadi I-nya kecil. Artinya interest atau bunga. Sedangkan di pendekatan pengeluaran I-nya I besar atau investasi. Nah, anak-anak nanti jangan terbalik ya dalam mengartikan I besar dan I kecil antara pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pengeluaran yang berikutnya adalah pengeluaran dari rumah tangga negara atau pemerintah. Kodenya, simbolnya adalah G dari kata government expenditure atau pengeluaran rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang keempat adalah pengeluaran dari perdagangan dengan masyarakat ekonomi luar negeri yang terdiri dari kegiatan ekspor yang diberi kode X dikurangi impor, yaitu M. Sehingga nanti kita akan menghitungnya X min M, ekspor dikurangi impor. Kenapa kok di sini min M atau dikurangi impor? Karena ketika kita mengimpor barang, maka kita akan membayar mereka. Sehingga artinya kita mengeluarkan uang, ya, sehingga sifatnya mengurangi. Oleh karena itu, di sini nanti rumusnya X min M atau ekspor dikurangi impor. Kita akan lihat dalam latihan soalnya ya. Nah, sebelum latihan soal, kita lihat dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.
Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Jangan lupa ya, M-nya ini min M, ya, yang lainnya plus, sedangkan untuk impor itu min M. Nah, sekarang kita latihan soal. Contoh soalnya, diketahui data keuangan sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu rumusnya ya. Kemudian setelah itu kita input angkanya. Kita cek satu persatu. C adalah konsumsi dari masyarakat. Nah, ini kita udah ketemu ya. Konsumsi sebesar 3.000 miliar. Kita tulis di sini 3.000 miliar. Ditambah I adalah investasi, ya. Investasi. Nah, di sini ada investasi sebesar 7.000 miliar. Kita catat di sini 7.000 miliar. Lalu ditambah G, pengeluaran pemerintah. Kita cari ya. Bu, tidak ada pengeluaran. Oh, lihat di sini. Di sini ada belanja pemerintah. Artinya sama ya anak-anak. Maka kita lihat angkanya 5.000 miliar. Kita tulis di sini plus 5.000 miliar. Ditambah X, ekspornya sebesar 2.000. Maka kita catat di sini 2.000 miliar dikurangi M, impor sebesar 4.000. Kita catat di sini min 4.000 miliar. Nah, kita hitung hasilnya yaitu sebesar 13.000 miliar. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Sangat mudah ya anak-anak, kalian pasti bisa ya. Baik, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini terkait metode penghitungan pendapatan nasional. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah mendengarkan video ini, menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat selalu. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan melakukan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.